Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fatika Nanda Mulyawati dari kelas 6A dengan 3 NPM terakhir 149, Program Studi Pendidikan Matematika, Universitas Singapura Bangsa Karawang. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil jawaban saya mengenai pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan proses inovasi pendidikan pada mata kuliah Inovasi Pendidikan dengan dosen pengampu Dr. Haji Dadang Rahman Munandar MPD. Berikut ini soal beserta jawabannya. Pertanyaan pertama, jelaskan pengertian tentang proses keputusan inovasi. Proses keputusan inovasi ialah proses yang dilalui individu yang sebagai unit pengambil keputusan yang lain, mulai dari pertama tahu adanya inovasi, kemudian dilanjutkan dengan keputusan setuju terhadap inovasi, penetapan keputusan menerima atau menolak inovasi, implementasi inovasi, dan konfirmasi terhadap keputusan inovasi yang telah diambilnya. Selanjutnya, apa saja faktor yang mempengaruhi proses inovasi pendidikan? Faktor yang mempengaruhi proses inovasi pendidikan itu ada 3 faktor. Yang pertama, faktor kegiatan belajar mengajar, kedua faktor internal dan eksternal, yang ketiga sistem pendidikan. Selanjutnya, jelaskan mengapa dalam proses keputusan inovasi tidak dapat berlangsung seketika, tetapi harus membutuhkan waktu yang panjang. Yaitu karena dalam pembuatan keputusan proses inovasi membutuhkan serangkaian kegiatan yang dapat berlangsung dalam jangka waktu tertentu, sehingga individu atau organisasi dapat menilai gagasan yang baru itu sebagai bahan pertimbangan untuk selanjutnya. Apakah akan ditolak atau diterimanya inovasi tersebut dan diterapkan. Selanjutnya, sebutkan dan jelaskan ciri pokok keputusan inovasi yang membedakannya dengan keputusan lainnya. Ya, ciri pokok keputusan inovasi yang membedakannya dengan tipe keputusan yang lainnya ialah dimulai dengan adanya ketidaktentuan tentang sesuatu, yaitu inovasi. Pertanyaan selanjutnya, Zaltman dan Ken dan Holbach membagi proses inovasi dalam organisasi menjadi 2 tahap, yaitu tahap permulaan dan tahap implementasi. Jelaskan langkah-langkah pada 2 tahapan tersebut. Ya, untuk tahap permulaan itu terdiri dari 3 langkah. Yang pertama itu langkah pengetahuan dan kesadaran. Yang kedua itu ada langkah pembentukan sikap terhadap inovasi. Yang ketiga ada langkah pengambilan keputusan. Maksud dari langkah 1 pada tahap permulaan yaitu sebelum inovasi dapat diterima oleh calon penerima harus sudah menyadari bahwa ada inovasi, dan dengan demikian ada kesempatan untuk menggunakan inovasi dalam organisasi. Selanjutnya, untuk langkah kedua pada tahap permulaan yang menjadi indikator anggota organisasi dalam membentuk sikap terhadap inovasi yaitu ada 2 hal. Yang pertama itu ada sikap terbuka terhadap inovasi, dan yang kedua itu memiliki persepsi tentang potensi inovasi yang ditandai dengan adanya pengamatan. Pada tahap permulaan untuk langkah ketiga itu ada langkah pengambilan keputusan, di mana pada langkah ini segala informasi tentang potensi inovasi dievaluasi oleh semua anggota organisasi. Pada saat akan mengambil keputusan, peranan komunikasi sangat penting untuk memperoleh informasi yang sebanyak-banyaknya tentang inovasi, sehingga keputusan yang diambil benar-benar mantap dan tidak terjadi salah pilih yang dapat mengakibatkan kerugian bagi organisasi. Ya, selanjutnya ada tahap implementasi. Pada tahap implementasi terdiri dari 2 langkah. Yang pertama ada langkah awal atau permulaan implementasi. Yang kedua ada langkah kelanjutan pembinaan penerapan inovasi. Untuk langkah pertama pada tahap implementasi, pada langkah ini organisasi mencoba menerapkan sebagian inovasinya. Selanjutnya pada langkah kedua untuk tahap implementasi, jika pada penerapan awal telah berhasil, maka tinggal melanjutkan dan menjaga kelangsungannya saja, dan itu berlaku untuk seluruh anggota organisasi. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, semoga bermanfaat.